Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbilah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidu wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, aku benar-benar bersumpah demi kota ini. Aku bersumpah engkau Muhammad tinggal di kota ini. Aku bersumpah demi hubungan anak dengan bapak. Sungguh manusia itu kami ciptakan dalam keadaan lemah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak seorang pun yang berkuasa atasnya atau atas mereka? Surat Al-Balad ayat 1 sampai 5. Berarti malam ini ayat yang ke-5. Nah, saya anggap saja ibu-ibu sudah hafal 4 ayat. Ya, kan sudah kita bahas 4 ayat. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidu wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kan 4 itu sudah. Rabu yang lalu kita perlihatkan gambar ini kan. Masih ingat ibu-ibu? Gambar ini diciptakan jadi bayi mengeliek kanan kiri, kemudian menelungkuy, kemudian ada yang duduk, ada yang melo parui, kemudian merangkak, ada yang bertatah-tati, ya kan? Kemudian berjalan, berdiri, ya kan? Jadi manusia itu memang dalam keadaan lemah. Ya, jadi Allah bersumpah sebenarnya demi Makkah, demi Nabi Muhammad yang tinggal di kota Makkah, demi hubungan bapak dengan anak, manusia itu kami ciptakan dalam keadaan susah payah. Tapi bako ado nama raso manusia ko hebat. Model itu asal penciptaannya lemah dibanding jo ayam senyo lemah. Ya kan? Ayam siap manate bisa cari makan seorang. Manusia siap layi, siap manate. Siap layi ditinggal pudu aja tuh. Ya nak, jadi kata Allah itu yang membuat heran sebenarnya. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atas mereka? Artinya bako inyo merasa berkuasa gitu ha. Bako manusia itu merasa hebat. Bako manusia itu merasa santiang. Ya kan? Padahal diciptakan dalam keadaan lemah.
Kalau ndak diagih kekuatan nyo ndak kue. Kalau ndak diagih harato nyo ndak punya harato. Kalau tidak diberi sedikit jabatan ndak akan punya jabatan. Ya kan? Tapi kenapa manusia itu menganggap tidak ada yang lebih kuat daripada dirinya? Ini sebenarnya apa maksudnya tuh ibu-ibu, bapak-bapak? Bakok sok hebat lo nyok ini gitu. Bakok sok santiang lo manusia lo gitu. Siapa manusia tuh? Awak. Kan awak manusia lo. Pembangkang kan? Nah, mungkin ini pengaruh setan. Ya, mungkin pengaruh setan. Ya kan? Kenapa? Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim. Kami akan datangi manusia itu, ya kan, dari depan, dari belakang, aimanihim wa syama'ilihim, sampai manusia itu nanti tidak bersyukur kepada Allah. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Nah, itulah tadi tidak tentu juntuang. Jadi manusia yang sok hebat, sok pintar, sok kayu, sok kue, sok bakuaso, itu adalah manusia nandak tahu jo untuang. Kalau bahasa Minangnya itu agak kare. Tapi kalau untuang kok bahasa Indonesianya apa? Labo. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan manusia nandak tahu jo labo gitu ya. Ya kan? Setanlah yang menyebabkan manusia itu sombong. Ya kan? Karena kan yang pertama sekali makhluk sombong itu adalah iblis. Coba di waktu iblis ditanya, "Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam?" Kan datang kesombongan iblis. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia merasa lebih baik. Manusia yang lemah tadi diberi ilmu langsung sombong. Diberi harta langsung sombong. Dikuatkan fisiknya sedikit, oh petenteng ya. Iya kan, naik badannya. Iya kan, dikuatkan sedikit. Diagih jabatan sedikit merubah hanya gilo hormat. Ibu-ibu kok kaji kok untuk awak dan untuk orang. Ya kan, untuk awak. Pokoknya ayat kok awak lapian seka pada diri awak lah tuh. Kira-kira lain tak kanai awak dinyo lah tuh. Ya kan, baru dapat ilmu seketek onge. Ya kan, dapat gelar seketeknya tak singguang kalau dah disabui gelar. Ya kan, tak dihormati orang sedikit merasa tidak enak badan, iya kan? Wah, itu lain lo ceritanya. Ya nah, pai haji kalau tidak diimbau haji tak singguangnya. Kalau pai umroh diimbau umrohnya apa kira? Ibu umroh gitu ya, bapak umroh gitu ya. Kalau haji bapak haji, ibu haji. Kalau umroh ibu umroh. Justru kadang-kadang bingung lah, wak. Nah, sudahlah, ya kan. Yang jale kita kembali pada dasar, wak. Ada dasar, wak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Tapi kenapa manusia itu merasanya hebat? Tidak ada yang lebih hebat daripada dia. Ya kan? Sehingga dia pun kepada Allah pun dia bisa sombong. Kenapa Fir'aun yang lemah bisa mengaku jadi Tuhan? Kan ini manusia tidak tahu diuntung tuh yang begitu tuh. Ya kan? Iblis lah tuh yang penyebabnya. Jadi sedikit diberi ilmu dia langsung sombong. Ya kan? Punya fisik sedikit seperti kaum Ad namanya. Ya kan? Fisik yang terkuat itu adanya pada masa kaum Ad. Tidak ada lagi fisik yang lebih kuat daripada masa itu. Mereka membuat bangunan, ya kan, yang kokoh, bukan untuk tempat tinggal, tapi untuk bergaya-gaya lah, ya, untuk pamer-pamer. Samalah sekarang manusia
Ibu bangun rumah di tepi laut, dia bangun lo rumah di di perbukitan villa. Untuk mentereng-mentereng salah. Ya kan, dia punya villa di puncak itu. Gitu ya. Itu kebanggaan manusia. Dia lupa kalau itu akan dihisap gitu. Ya, jadi bangun-bangunan itu bukan untuk ditinggali, tapi untuk kebanggaan, decak kagum. Kalau untuk ditinggali lah, bara kamar banalan para lu nak. Coba cari rumah-rumah yang membuat tonggaknya sagadang tonggak masaji di muka rumahnya untuk angun tu. Ada rumah-rumah tiangnya saja kadang-kadang di muka rumahnya. Sebagai apa? Nya tinggal di situ. Pernah nyo menyandar ke situ ndak? Nyoba pacik ke situ ndak? Untuk gagah-gagahan. Rumah di Bali untuk gagah-gagahan, oto di Bali untuk gagah-gagahan. Ya kan? Padahal itu pemberian Allah. Rezeki pemberian Allah. Jadi kaum Ad dulu, kok cerita kaum Ad ndak kini dah. Ya nak, kalau kini kalau ada bebas samo saya perangai itunya. Ya nak. Kaum Ad dulu itu membangun bangunan bukan untuk tempat tinggal, tapi untuk decak kagum. Itu perangainya manusia pada waktu itu. Padahal mereka makhluk lemah. Sehingga terkagum-kagum rong di yo gadang rumah sianu, yo megah rumahnya, yo hebat. Nah, itu ya orang terkagum-kagum. Iya kan? Oh, ampe otonya, itu ya. Sapamnya 5 balik gitu. Iya kan? Tahu banalnya satunya 4. Lain nak tinggal di situnya tu. Sapamnya nyo tahu, otonya tahu gitu nah. Kadang untuk kagum-kagum itu, ya kan? Maka kaum itu sombong, tidak peduli dengan kebenaran. Di waktu mereka diajak untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah karena mereka merasa sudah hebat. Makanya orang-orang hebat kan tidak banyak datang ke masjid. Iya kan? Pejabat-pejabat, ya kan? Oh, profesor, doktor. Tolong angkat tangan yang profesor di situ. Nah, itu tidak penting lagi ke masjid. Ya kan? Yang siko kok ada yang profesor saya kok. Ya nak. Gitu beko lah mati dibawa ke masaji. Ya kan? Maka itu kata Allah, jangan pernah merasa tidak ada lagi yang lebih hebat daripada kita. Ini ayat ini luar biasa nih ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa dari awal Allah katakan dulu manusia itu kami ciptakan dalam keadaan susah payah, dalam keadaan lemah. Lalu kenapa dia merasa tidak ada yang lebih hebat daripada dia? Merasa tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa daripada dia. Artinya apa sebenarnya itu? Sehebat-hebatnya kalian manusia, kata Allah, saya lebih berkuasa daripada kalian. Kan itu yang ingin disampaikan sebenarnya dalam ayat ini. Sehingga Allah menggunakan kata ahya sahbu allai yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atas mereka? Kan Allah ingin keciaan kok, ambo dan berkuasa atas kalian. Kalian tu ambo yang menciptakan, lemah kalian tu. Ambo lagi fasilitas. Lalu kini kok bantu orang hebat mana kalian? Kan itu sebenarnya disampaikan oleh Allah kalau bahasa ambonyo, ya kan? Bahasa Minangnya gitu. Ya kan? Maka itu kalau kita mengakui bahwa kita lemah, kita diciptakan tergantung kepada Allah. Semua makhluk kan bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Ya kan? Allah itu tempat bergantung semua makhluk ke situ. Berarti kita harus mengenal diri. Siapa dan sabananya. Asal ciptaan kita. Ya kan? Kalau tidak dimudahkan jalan oleh Allah, habis kita ini. Ya kan? Maka itu sebenarnya proses perjalanan hidupku para lu. Kemarin kita kutip pituanya ulama-ulama tasawuf ya. Man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Taunya awak kete layia dilayan ditolong orang, mandi seorang ndak bisa. Bara umur anak pandai mandi seorang? Sebulan lah pandai mandi seorang. 5 tahun itu pun ndak berasia. Ya nak, baralah kira-kira Tuhan. Dan dia memang lemah bana. Ya kan, kehidupan kita itu prosesnya dibantu semuanya oleh Allah, disediakan rezeki, disediakan fasilitas. Nah, ujung-ujungnya pun kita akan mati, masuk ke kubur. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Ujung-ujungnya kita akan mati. Ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Ya kan? Semuanya kembali kepada Allah. Nanti ada di akhirat pertanggungjawabannya gitu. Maka itu supaya ndak lupa awak jo diri, maka kanalah diri awak. Gitu. Tapi Allah ingatkan, janganlah begitu. Kalla. Ya kan? Janganlah sok-sok seperti itu kata Allah. Ujung kehidupan engkau itu ndak lama, tetap akan mengalami kematian. Setelah kematian, ya kan, engkau akan mengalami, ya kan, pertanggungjawaban, ya kan. Saya teringat begini Bapak Ibu, sudah diingatkan oleh Rasulullah. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibullahu al-'azabal akbar. Ya kan? Berilah peringatan wahai Muhammad kata Allah. Tugasmu hanya memberi peringatan. Karena disampaikan di Nabi. Ya kan? Manusia itu diciptakan dalam keadaan ya susah payah, lemah. Kemudian kok merasa tak ada yang lebih hebat daripada dia lagi. Ya kan? Padahal dia akan kembali. Ya kan? Ya begitulah. Dan nanti akan dihisab. Ya semuanya akan dihisab. Bagaimana keadaan kita sesungguhnya? Umurnya dihisab, ya kan? Hartanya dihisab. Apa lagi? Jabatannya dihisab. Kalau badannya kuat, kekuatan pun dihisab oleh Allah. Ya kan? Ada yang akan memberi balasan akibat dari apa yang dia lakukan. In ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, ada balasan yang akan diberikan atas kebaikan engkau itu. Jika engkau berbuat jahat, Allah juga akan memberikan balasan terhadap kejahatan itu. Kalau begitu, kalau yo merasa hebat awak, untuk aku nonyo kehebatan itu sebenarnya gitu. Kalau punya harato, untuk harato itu. Kalau punya jabatan, untuk apa jabatan? Kalau punya fisik yang kuat, untuk apa sebenarnya gitu? Ya kan? Kalau panjang umur awak kini, untuk aku nonyo umur yang panjang itu. Tentu harus ada manfaatnya. Ya kan? Kalau tidak nanti bagaimana mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya kan? Ada yang menarik ibu-ibu. Ini ada ayat begini. Ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ternyata ada penafsiran yang lain. Apa penafsiran yang lain dari ayat itu? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia kalau manusia itu tidak merubahnya sendiri. Apa maksudnya di situ? Diberi nikmat harta, selama dia mampu mempergunakan harta itu dengan baik, maka harta itu akan menjadi nikmat bagi dia.
Tapi kalau dia tidak gunakan harta itu sesuai dengan kehendak Allah, harta itu yang nikmat tadi merubah menjadi laknat. Kalau dia punya pangkat, pangkat itu akan menjadi nikmat bagi dia. Tapi kalau dia tidak gunakan sesuai dengan kehendak Allah, maka pangkat itu akan menjadi hina untuk dia. Berarti nikmat berubah dan menjadi laknat. Kalau dia punya kekuatan, kekuatan itu menjadi nikmat untuk dia. Dan Allah tidak akan merubah nikmat itu, kecuali dia sendiri merubahnya menjadi terlaknat kalau dia gunakan kekuatan itu untuk membangkang kepada Allah. Dia gunakan pamannya, dia punya waktu dari Allah, maka waktu itu akan menjadi nikmat bagi dia. Tapi kalau dia tidak gunakan waktu itu, maka waktu menjadi kesengsaraan buat dia. Itu makanya ibu-ibu, ada orang banyak harta, tahu-tahu tidak jadi nikmat untuk dia. Ya, terjungkir balik dia karena hartanya. Ada yang punya jabatan, tidak jadi nikmat dia, justru jabatan itu yang menjatuhkan dia. Ada yang punya kekuatan, tidak jadi nikmat dia, tapi menjadi laknat untuk dirinya. Nah, kalau kita mau contohkan, ada nikmat kekayaan diberikan kepada Korun, ternyata nikmat kekayaan itu menghancurkan Korun. Diberi nikmat kekuatan kepada Fir'aun, oh ternyata nikmat kekuatan itu menjadi alat untuk menghancurkan Fir'aun. Ada kekuatan diberikan kepada Namrud, ternyata kekuatan itu menghancurkan Namrud itu sendiri. Diberi kekuatan kepada Abu Lahab, ya kan? Ternyata kekuatan yang dia miliki menjadi alat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Maka itu Allah tidak akan merubah nikmat-nikmat yang sudah diberikan selama manusia itu tidak menjadikan itu alat untuk berbuat mungkar. Biarlah kayu bu, asal menjadi nikmat dia awak, ya nak? Mana sandang biarlah kayu, ya kan? Asal kekayaan itu menjadi nikmat daripada miskin, ya kan? Sengsara lo lah, itu susah tuh, ya kan? Maka itu kalau kita kuat, untuk apa kekuatan itu gitu, ya kan? Fisik yang kuat, kekar, itu bukan untuk petentang-petenteng, bukan untuk pakai baju ketat memperlihatkan ke orang basuh badan awak kekar. Kan ada yang ada itu tuh, badannya kekar, untuk mempacalian ke orang, nyo pakai baju yang ketat, untuk mayasolah kepada orang lain, ya kan? Bukan untuk itu, ya kan? Kalaupun dia mau olahraga, mungkin untuk bugar dan sehat. Kalau dia kuat, bantulah orang yang lemah. Ya, kalau dia masih kuat, gunakanlah kekuatan itu untuk ibadah kepada Allah, ya kan? Jangan nanti landak kue lah, ketika kue disuruh di belakang imam, wah ndak namua. Beko ketika ndak kue lah, berado di muko imam, ya kan? Ketika kue disuruh ke masaji, ya kan? Aku ndak namua. Jadi ada tulisan saya baca begini, ke masjid itu tidak menunggu tua, ya kan? Jadi memang karena masjid kok tidak butuh orang tua, ya kan? Tapi memang harus disiapkan, ya kan? Karena ke masjid itu tidak menunggu mati kan? Nah, tapi kalau lah mati dibawa juga ke masjid, syukur-syukur nanti disolatkan di masjid. Tapi kalau tidak biasa ke masjid, ya kan? Ya susah juga. Jadi kalau ada kekuatan, gunakanlah kekuatan itu untuk kebaikan, sehingga dia menjadi nikmat, bukan untuk kesombongan. Kalau bagi Allah, Bapak Ibu, untuk menghancurkan manusia yang kuat itu, yang sok kuat tadi itu sebenarnya tidak perlu mendatangkan
kekuatan yang besar. Ya kan? Kan tidak selalu ya untuk menghancurkan orang zalim seperti Firaun harus didatangkan peristiwa besar seperti itu. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita dalami peristiwa besarnya itu untuk menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Jadi laut itu membeku dan menjadi jalan raya itu untuk menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Di waktu Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut, laut itu kan terjadi belahan-belahan. Ini belahan yang beku sehingga bisa lari di situ. Nah, ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah selamat, iya kan? Air laut itu kembali menjadi menyatu kembali. Ya kan? Itulah yang mentenggelamkan. Jadi tidak rumit bagi Allah untuk menenggelamkan Firaun. Tidak rumit menenggelamkan Korun di bumi. Ya kan? Bumi yang keras ini ditenggelamkan di situ Korun. Keluarganya, hartanya, istananya, apa susahnya? Termasuk Namrud, bahasa kicanya bukan hal-hal yang hebat-hebat, betul. Untuk membinasakan Namrud itu, nah, coba kita lihat di sini. Sampai dia menentang tentara Allah, ya kan? Ratusan ribu siap menunggu pasukan Allah, itu kesombongan dia. Datang rombongan binatang sebesar lalat yang hitam. Ada mengatakan lalat, tapi binatang kecil. Itu yang masuk ke dalam tubuhnya Namrud. Sampai dia merasakan sakitnya sampai ke otaknya. Sehingga dia minta istrinya untuk memukul kepala, tidak tahan. Kan tidak binatang besar yang didatangkan. Anda yuk sadar manusia ya enggak? Ya kan? Kalau wak calik gitu. Dari dia bermulai dari laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya kan? Kemudian ayah sabu, apakah manusia itu mengira dia enggak ada lagi yang lebih berkuasa atas dirinya. Toh Namrud saja hanya dengan binatang kecil saja untuk menghancurkannya, sejenis lalat. Ya kan, sehingga masuk ke dalam, ada yang mengatakan masuk ke telinganya sampai ke otaknya, kemudian mengalami sakit yang luar biasa sehingga dia tidak tahan, dia minta istrinya ya kan untuk memukul, ya kan, itu sampai membinasakan Namrud. Ya kan? Jadi kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang sok kuat, sok hebat, sok berkuasa, sok pintar, sok kaya, itu dihancurkan oleh Allah, kan caranya ringan saja sebenarnya. Firaun ditenggelamkan di laut, Korun ditenggelamkan di bumi, ya kan? Namrud hanya diutus binatang kecil, ya kan? Abraha hanya dengan gerombolan burung-burung kecil, sehingga mereka itu seperti ulat, badannya itu dimakan seperti ulat yang membakar daun-daun, kan seperti itu, ya kan? Apakah Allah yang dulu itu tidak sama dengan Allah yang kini? Ya kan? Allah yang menenggelamkan Fir'aun itu juga, ya kan? Allah yang mengutus sejenis lalat itu masuk ke dalam tubuhnya Namrud, itu juga Allahnya kini. Allah yang menenggelamkan Korun itu juga, ya kan? Yang menghancurkan dulu pasukan Abraha itu juga, yang menghancurkan kaum Lut itu juga Allahnya, yang menghancurkan kaum Nuh itu juga Allahnya. Kenapa manusia tidak mau belajar? Tidak ngambil. Kalau dia mau belajar, dia akan mengatakan Allah yang maha berkuasa. Allah itu tidak tidur.